saudara terkasih, para umat pemenang. Selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning. Mari hari ini kita mau kembali datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami kembali mau datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami untuk memuji menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami di tempat kami berada masing-masing, biar kiranya hadirat Allah nyata dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Mari saudara terkasih, kita mau datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Oh haleluya. Kami rindukan Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Oh Engkau sumber pengharapan kami
Bersyukurlah atas segala keadaan yang kita alami. Percayalah pertolongannya takkan pernah terlambat buat kita. Haleluya. Oh, jamah kami Tuhan. Oh, nyata pertolongan-Mu Tuhan buat kami semua. Haleluya. Oh, kami percaya kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, mari nyatakan pertolongan-Mu buat kami semua. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Oh, kami yang sedang bersusah Tuhan, bersusah hati, mari Tuhan hiburkan kami Tuhan. Oh haleluya, kami yang sedang lemah iman kami Tuhan kuatkan. Oh Roh Kudus jamah kami semua Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Oh haleluya Yesus, Kaulah yang sumber pengharapan kami. Haleluya, gloria layana karabashe. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur kepadamu, oh Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari saudara sekali lagi nyatakan, ku bersyukur, amin, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Sekali lagi nyatakan, tiada yang sepertimu. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kami bisa datang memasuki hadirat-Mu dapat puji-pujian kami. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Bicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Shalom, selamat pagi, salam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seluruh umat pemenang, pagi hari ini kita kembali bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan sekarang mari kita mau sama-sama mempelajari firman Tuhan. Saya ingin bicara tentang satu kata, shaping. Shaping itu artinya adalah membentuk atau dibentuk. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu hal yang membuat kita sehat secara fisik, jasmani, dikatakan kita harus berolahraga. Dan ada salah satu bagian dari olahraga itu adalah membentuk tubuh, membentuk otot, atau seperti semacam itu, supaya tubuh kita tetap sehat dan jiwa kita pun menjadi sehat, saudara-saudara. Nah, tetapi seringkali banyak orang lupa untuk membentuk atau mengolah imannya, rohaninya. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita untuk bisa supaya iman kita terbentuk dan mengizinkan Tuhan juga membentuk iman kita. Karena kita tahu sebelum Tuhan memakai kita di luar sana, Tuhan membentuk kita di dalam. Tuhan membentuk kita di bagian iman kita, rohani kita, atau pribadi kita. Sehingga Tuhan bisa pakai kita menjadi alat yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yeremia pasal ke-18 ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi begini, Yeremia 18 ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku,
hai kaum Israel. Jadi Tuhan berkata bahwa orang-orang Israel, umat Israel itu seperti tanah liat yang ada di tangan penjunan atau di tukang periuk. Saudara-saudara, sebagai tukang periuk yang ahli, Tuhan sanggup membentuk bangsa Israel menjadi sesuatu yang berguna dari sesuatu yang tidak berguna. Dari tanah liat yang hanya diinjak-injak orang, akhirnya dibentuk menjadi sesuatu yang sangat berharga. Saya pernah menyaksikan pameran sebuah pameran Gucci di televisi, ya saudara-saudara. Ternyata cukup banyak Gucci-Gucci yang klasik, ya, yang kuno, yang harganya ternyata bisa mencapai ratusan juta, bahkan miliar. Saudara-saudara, itu semua terbuat hanya dari tanah liat biasa, tetapi dibentuk gitu, saudara. Nah, saudara-saudara, kita yang bukan siapa-siapa di tangan Tuhan, kita bisa menjadi seseorang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Karena itu janganlah kita menjadi seorang yang minder, rendah diri, dan janganlah kita menjadi pribadi-pribadi yang merasa tidak berharga dan tidak berguna. Tuhan sanggup membentuk kita menjadi satu alat yang bisa dipakai oleh Dia. Nah, saudara-saudara, ada 4 poin untuk membuat kita bisa memasuki atau membentuk iman kita dengan baik. Yang pertama, kita membutuhkan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita men-shaping atau bagaimana membentuk iman kita? Yang pertama adalah dengan firman Tuhan. Tuhan sendiri akan mengajar kita melalui firman-Nya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan firman Tuhan itu berguna untuk mengajar, membentuk kita, menolong kita untuk berbuat baik. Jadi kita tidak akan bisa lepas dari firman Tuhan kalau hidup kita mau memiliki bentuk yang baik, bentuk yang benar di hadapan Tuhan dan berguna bagi sesama. Lalu yang kedua, saudara, selain firman Tuhan, kita sebagai manusia membutuhkan yang namanya pendidikan. Memang pendidikan itu relatif. Ada pendidikan yang bersifat formal, berbahagia dan bersukacitalah jika di antara kita saudara-saudara, para umat pemenang yang mampu mengikuti pendidikan formal di sekolah-sekolah atau di universitas-universitas yang baik. Tetapi pendidikan itu tidak hanya bicara tentang sesuatu yang formal. Zaman sekarang banyak orang menjadi cerdas, menjadi pintar karena dia punya pengetahuan atau informasi yang lebih dari yang lain. Mungkin dia tidak duduk di bangku kuliah, tidak duduk di bangku sekolah, tapi dia bisa belajar dari media sosial. Dia belajar dari internet. Belajar dari YouTube, belajar dari hal-hal seperti itu, saudara, gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, banyak orang bisa memiliki pendidikan yang cukup dengan berbagai macam cara. Kita bisa mengikuti seminar-seminar atau training-training, ya. Tetapi yang pasti intinya kita bisa menjadi lebih baik, berkualitas kalau kita punya pendidikan yang terus bertumbuh. Karena itu mari firman Tuhan mengajarkan kita juga nggak boleh berhenti. Tambahkan imanmu dengan ketekunan, tambahkan ketekunan dengan sesuatu lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Jadi artinya Tuhan mau kita terus bertumbuh, kita terus berkembang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan terbentuk menjadi baik, menjadi bagus, menjadi lebih indah, menjadi lebih kuat, menjadi lebih bermakna, menjadi lebih maksimal kalau kita terus mengisi hidup kita dengan pendidikan yang terus kita tambahkan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa membentuk diri kita dan bagaimana Tuhan campur tangan di dalamnya. Sebagai tukang periuk, Tuhan bisa membentuk kita melalui situasi yang terjadi di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui pengalaman-pengalaman hidup atau yang disebut dengan sekolah kehidupan, saudara-saudara, kenyataan kehidupan, kita bisa menjadi orang yang semakin terbentuk kuat, menjadi orang yang semakin terbentuk dengan baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memakai lingkungan, Tuhan memakai peristiwa-peristiwa, suasana-suasana yang terjadi dalam hidup kita, supaya kita menjadi semakin terbentuk. Di Alkitab ada satu pemazmur yang berkata karena kekecewaannya, karena dia melihat kenapa Tuhan, orang-orang yang fasik, justru orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, hidupnya seakan-akan lebih baik, lebih makmur dibandingkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, bahkan satu nabi dalam perjanjian lama sempat merasa kecewa berat karena dia melihat kenapa dia yang hidup bersungguh-sungguh sama Tuhan atau orang-orang yang hidupnya berusaha dekat sama Tuhan tidak mengalami yang baik, malah seringkali mengalami penindasan, ketidakadilan dan sebagainya. Tapi dua pribadi ini
Saudara-saudara, pada akhirnya mereka melihat betapa Tuhan menjawab segala pertanyaan mereka. Bahwa Tuhan berkata orang fasik tidak akan selamanya ada. Orang fasik itu tidak akan selamanya menikmati hidup. Tetapi bagi orang-orang yang hidupnya benar, dia akan tetap terpelihara oleh Tuhan. Dan akhirnya pada ujungnya mengalami berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi itulah yang seringkali membentuk kita. Ketika kita difitnah, ketika kita dihakimi orang lain, ketika kita perbuat yang tidak adil oleh orang lain, tangan Tuhan bekerja, kita menjadi pelaku firman, maka pada saat itu saya percaya iman kita semakin kuat dan kita semakin bisa mengasihi, bukan hanya sekadar mengasihi orang lain. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, sekalipun pohon tidak berbuah, maka aku akan tetap beria-ria menyembah, memuji, dan memuliakan Allah. Sekalipun kambing domba tidak menghasilkan, saudara-saudara, dia tetap mau menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu pada akhirnya Tuhan adalah Allah yang baik. Saudara-saudara, Tuhan memakai situasi di sekitar kita. Kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi tekanan kehidupan, saudara akan dapat melihat Tuhan melakukan mujizatnya. Kalau saudara menghadapi sesuatu yang tidak enak pada hari ini, justru kesempatan untuk Tuhan berkarya membuat saudara semakin dekat kepadanya. Saudara, Tuhan membentuk kita dengan melalui situasi yang ada di dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita akan mengalami atau memiliki pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana kita dibentuk iman kita dan bagaimana kita membentuk iman kita, yaitu Tuhan memakai sesama kita. Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Seringkali saudara kita kecewa dengan orang yang kita anggap kita percaya. Seringkali saudara-saudara kita merasa kecewa dengan orang yang kita anggap sangat kita dekat. Saudara-saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi juga Tuhan dari ketidaksempurnaan itu Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi semakin disempurnakan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan pakai yang tidak sempurna untuk menyempurnakan kita. Saudara-saudara, karena itu mari kita terus percaya bahwa Tuhan akan selalu melakukan yang baik buat kita. Dia membentuk kita pada ujungnya karena dia ingin memakai kita ditampilkan ke dunia ini supaya kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Mari saudara-saudara, kita jangan hanya memikirkan persoalan membentuk fisik kita, bukan hanya membentuk jasmani kita, tapi kita pikirkan juga bagaimana supaya iman atau rohani kita semakin terbentuk dengan baik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah bagikan kepada saudara 4 poin untuk dapat melakukan bagaimana membentuk iman saudara lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati, jadilah pelaku firman, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Marilah kita datang kepada Tuhan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih, bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Tuhan terus membentuk kita dan kita akan menjadi lebih baik. Mari katakan bersama-sama. Ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber
kehidupan kami Tuhan. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi kami percaya Tuhan di dalam Engkau segala sesuatunya adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, biar kiranya Tuhan Engkau yang akan dengan tangan-Mu sendiri membentuk iman kami Tuhan. Biar kiranya kami boleh sadar, sehingga iman percaya kami boleh terus bertumbuh kepada Tuhan. Sehingga iman percaya kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa. Melalui setiap hal yang kami alami di dalam dunia ini, biar kiranya semuanya itu boleh semakin membentuk kami. Sehingga iman kami boleh sungguh-sungguh semakin hari semakin indah di pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan setiap hal di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang sangat indah dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa dalam doa Tuhan setiap hal yang sedang kami alami, setiap masalah yang sedang kami alami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan menolong kami. Kami berdoa buat kami yang mungkin sedang sakit Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan kami dalam nama Yesus. Beri kesembuhan, beri kesehatan yang baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kami yang mungkin hari-hari ini sedang kekurangan Tuhan. Mungkin karena masalah pekerjaan dan usaha kami Tuhan yang kurang lancar Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati. Kami terlalu percaya Engkau Allah yang sumber segala hal. Mari Engkau sanggup ya Bapa untuk mencukupi segala kebutuhan hidup kami, membukakan tingkap langit buat setiap usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, cukupkan segala kebutuhan hidup kami Bapa. Kami yang sedang bergumul Tuhan dengan masalah ya Tuhan Yesus, mungkin dengan masalah keluarga kami, hubungan di dalam keluarga kami yang kurang harmonis, kami berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan boleh terjadi. Apabila mungkin ada suami atau istri atau anak-anak yang sedang salah jalan Tuhan, mari kami berdoa dalam nama Yesus, biar kiranya berikan roh pertobatan buat mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kami yang mungkin sedang bergumul dengan masalah keturunan Tuhan. Mari Tuhan jamah kandungan-kandungan, rahim-rahim dalam nama Yesus, sehingga boleh melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Kami berdoa buat yang bergumul ya Tuhan Yesus untuk masalah pasangan hidup. Mari Tuhan berikan yang terbaik buat mereka semua. Biar kiranya mereka boleh memiliki pasangan-pasangan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap pergumulan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami yang masih studi, kuliah, sekolah, Tuhan beri kepada kami semangat untuk kami boleh meraih cita-cita kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pergumulan apapun kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya itu akan membentuk iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan juga biar kiranya nyata pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan boleh kami alami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bawa dalam doa buat bangsa negara kami. Tuhan memberkati, pulihkan pandemi dari Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh pejabat di bangsa Indonesia. Tuhan beri mereka kesehatan dan hikmat untuk dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Pulihkan perekonomian Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan damai-Mu di Indonesia, sejahtera-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga mau bawa dalam doa dunia ini Tuhan. Biar kiranya akan ada damai Tuhan. Kami tolak segala bentuk peperangan di dalam nama Yesus. Biar kiranya negara-negara yang sedang berperang, Tuhan berkati mereka. Berikan damai sejahtera-Mu atas pemimpin mereka, sehingga mereka boleh berdamai Tuhan. Sehingga bumi ini, dunia ini boleh penuh dengan damai Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat ilahi kita yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan renungkan. Karena itu terimalah segala berkat Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudara seluruh umat pemenang.
Saya percaya sepanjang hari ini Tuhan akan menyertai kita. Karena itu tetaplah sukacita sampai kita berjumpa kembali pada Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.